Penyakit demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk, terutama Aedes aegypti, yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis, di antaranya kepulauan di Indonesia hingga bagian utara Australia. Di Indonesia pertama kali DBD ditemukan pada tahun 1968 di wilayah Surabaya. Kemudian, penyakit ini berturut-turut mewabah di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Jumlah kasus DBD terus meningkat tiap tahunnya di Indonesia, baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkit. Kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu seminggu atau lebih. Dalam beberapa kasus, gejalanya memburuk dan dapat mengancam jiwa. Untuk mencegah infeksi virus dengue, ada beberapa faktor penyebab demam berdarah yang harus diwaspadai. Di antaranya, yang pertama, curah hujan tinggi. Hujan terus-menerus dapat menimbulkan genangan air di berbagai tempat, termasuk di sekitar permukiman. Genangan-genangan air biasanya terbentuk di talang air, ban bekas, kaleng atau botol bekas, pelepah daun, hingga lubang pohon. Genangan yang terbentuk akibat curah hujan tinggi ini akan menjadi tempat bagi nyamuk berkembang biak. Saat populasi nyamuk penyebab DBD meningkat, maka risiko penularan virus dengue di masyarakat akan meningkat pula. Yang kedua, pernah menderita demam berdarah. Seseorang bisa terinfeksi virus dengue sebanyak 4 kali selama hidupnya. Jika seseorang pernah mengalami demam dengue sebelumnya, maka ia berisiko tinggi terkena DBD apabila kembali terinfeksi virus dengue. Yang ketiga, memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Daya tahan tubuh memengaruhi respon tubuh terhadap infeksi virus dengue. Daya tahan tubuh yang kuat hanya akan menyebabkan gejala ringan saat seseorang terkena demam berdarah. Sementara pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, maka ia berisiko tinggi terkena DBD apabila kembali terinfeksi virus dengue. Yang keempat, tidak menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup yang tidak bersih dan sehat seperti menggantung pakaian di kamar dapat menjadi sarang nyamuk penyebab DBD. Hal ini karena nyamuk Aedes aegypti betina senang beristirahat di tempat gelap, seperti di sela-sela pakaian yang tergantung. Dampak jika terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk yang terinfeksi virus dengue menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan terinfeksi. Seseorang yang terinfeksi penyakit demam berdarah dengue atau DBD akan mengalami pendarahan, kebocoran pembuluh darah atau saluran yang mengalirkan darah, dan rendahnya tingkat trombosit darah yang menyebabkan darah membeku, demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, dan sindrom renjak dengue yang menyebabkan tekanan darah rendah yang berbahaya. Biasanya, gejala akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah kamu digigit nyamuk. Beberapa gejalanya antara lain, yang pertama sakit kepala, yang kedua nyeri otot tulang atau sendi, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat sakit di belakang mata, yang kelima kelenjar membengkak, yang keenam ruam di bagian tubuh. Kasus demam berdarah terjadi karena perilaku hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Salah satu cara untuk mencegah terinfeksi penyakit demam berdarah dengue adalah dengan melakukan PCN 3M+. Yang pertama, menguras, merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Dinding bak maupun penampungan air juga harus digosok untuk membersihkan dan membuang telur nyamuk yang menempel erat pada dinding tersebut.
Saat musim hujan maupun pancaroba, kegiatan ini harus dilakukan setiap hari untuk memutus siklus hidup nyamuk yang dapat bertahan di tempat kering selama 6 bulan. Yang kedua, menutup. Merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Yang ketiga, memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Kita juga disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Plusnya adalah bentuk upaya pencegahan tambahan seperti berikut, yaitu memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup, memberikan larvasida pada penampungan air yang susah dikuras, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, dan yang terakhir menanam tanaman pengusir nyamuk.